Assalamualaikum, halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak sebelumnya perkenalkan dulu. Hari ini kita akan belajar dengan Ibu Fasya. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 9 yaitu Kayanya Negeriku, tepatnya pada subtema 3 yaitu pelestarian sumber daya alam di Indonesia. Nah, anak-anak, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, agar kalian dapat mengidentifikasi berbagai macam jenis sumber energi alternatif. Nah, yang kedua adalah kalian mencari informasi melalui wawancara mengenai dampak negatif dari tidak melestarikan sumber daya alam. Kemudian, kalian juga bisa membuat teks bacaan mengenai pentingnya sumber energi alternatif bagi kehidupan. Kemudian, yang terakhir, bisa membuat poster mengenai ajakan untuk menghemat energi. Pada pembelajaran sebelumnya, tentunya kalian sudah mengetahui berbagai jenis sumber energi yang ada di bumi. Nah, sumber energi terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbaharui dan sumber energi yang dapat diperbaharui. Nah, contoh dari sumber energi yang tidak dapat diperbaharui yaitu seperti gas dan minyak bumi. Nah, gas dan minyak bumi biasa dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan bakar, baik itu untuk memasak ataupun untuk transportasi. Tapi, sumber daya alam tersebut tidak dapat diperbaharui sehingga suatu saat akan habis. Lalu, bagaimana jika sumber daya energi tersebut habis? Apa yang bisa kita lakukan? Ya, betul sekali. Kita dapat memanfaatkan sumber energi alternatif. Sebelumnya, tahukah kamu apa yang disebut dengan sumber energi alternatif? Sumber energi alternatif adalah sumber energi yang berasal dari energi yang dapat diperbaharui. Contohnya seperti matahari, air, angin, gelombang air laut, panas bumi, dan juga biomasa. Sumber energi alternatif yang pertama yang paling sering kita temui yaitu sinar matahari. Nah, anak-anak, di tengah wabah COVID-19 yang sedang merebak saat ini, tentunya kita harus selalu menjaga daya tahan tubuh kita agar tetap kuat melawan virus. Salah satunya yaitu dengan cara berjemur di bawah sinar matahari. Nah, pernahkah kamu berjemur di bawah sinar matahari? Tentunya rasanya hangat, bukan? Selain untuk berjemur, matahari juga dapat dimanfaatkan untuk menghangatkan air dan juga memanaskan ruangan. Nah, bagaimana matahari dapat menghangatkan ruangan? Caranya adalah dengan menggunakan sel surya. Sel surya adalah alat yang dapat merubah panas matahari menjadi energi listrik. Nah, sel surya sendiri dapat kita jumpai pada atap-atap rumah maupun rumah sakit dan juga hotel. Sumber energi alternatif kedua yang paling sering kita temui yaitu angin. Angin biasa dimanfaatkan untuk menggerakkan layar perahu. Selain itu, angin juga digunakan untuk menggerakkan kincir angin. Pernahkah kamu melihat kincir angin yang seperti ini? Nah, kincir angin memanfaatkan kekuatan angin untuk diubah menjadi kekuatan mekanik. Pada saat ini, angin sudah dimanfaatkan sebagai alat pembangkit listrik, yaitu dengan cara menggunakan alat yang disebut dengan aerogenerator. Nah, anak-anak, sumber energi alternatif yang ketiga yaitu air. Air, sama halnya seperti matahari, merupakan sumber energi alternatif yang paling banyak ditemukan di bumi. Air sendiri dapat kita manfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air, atau biasa disebut dengan PLTA. Nah, kemudian energi alternatif yang keempat yaitu energi alternatif panas bumi atau yang disebut dengan energi geotermal. Energi geotermal berasal dari panas yang disimpan di bawah lapisan permukaan bumi. Lapisan bumi yang paling dalam yaitu pusat bumi terbentuk dari batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Nah, anak-anak, energi alternatif yang kelima yaitu gelombang air laut. Selain berpotensi memiliki sumber daya ikan yang melimpah, luas lautan juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Pembangkit tenaga listrik yang menggunakan gelombang air laut disebut dengan PLTAL atau PLGL.
Nah, yang ini merupakan sumber energi alternatif yang terakhir, yaitu bahan bakar bio. Bahan bakar bio berasal dari tumbuhan dan hewan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan dapat memanfaatkan biji-bijian yang mengandung minyak. Contohnya seperti bunga matahari, kedelai, dan kacang tanah. Bahan bakar tersebut biasa disebut dengan biodiesel. Biodiesel sendiri dapat kita manfaatkan untuk menggantikan bahan bakar solar. Selain itu, ada juga singkong, ubi, jagung, dan sagu yang dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat kita manfaatkan untuk menggantikan bensin atau premium. Kemudian, bahan bakar bio juga dapat berasal dari hewan, tapi bukan hewannya, melainkan kotoran dari hewan. Bahan bakar tersebut biasa disebut dengan biogas. Bahan bakar biogas ini dapat kita manfaatkan sebagai pengganti gas LPG di rumah untuk menyalakan kompor dan juga bisa kita gunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Anak-anak, itulah berbagai macam sumber energi alternatif yang dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kalian akan Ibu tugaskan untuk membuat teks bacaan berdasarkan apa yang sudah kalian pelajari. Nah, teks bacaan tersebut dapat kalian buat berdasarkan tema berikut ini. Anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwa ketersediaan sumber energi bergantung atau terpengaruh oleh adanya sumber daya alam. Nah, bagaimana caranya kita dapat mempertahankan sumber energi yang kita butuhkan setiap harinya jika sumber daya alamnya sendiri tidak terjaga? Contohnya, seperti minyak bumi yang digunakan terus-menerus sebagai bahan bakar, lama-kelamaan tentunya akan habis. Nah, selain itu, dapatkah kamu menyebutkan contoh lain? Jika tidak, kamu dapat mencari tahu contoh lainnya melalui wawancara. Sebelum melakukan wawancara, ada beberapa hal yang harus kamu persiapkan. Di antaranya yang pertama yaitu pertanyaan. Pertanyaan ini berisi hal yang ingin kamu ketahui, yaitu contohnya dalam hal ini seperti apa saja dampak negatif dari manusia yang tidak melaksanakan kewajibannya menjaga kelestarian lingkungan. Nah, yang kedua yaitu kalian harus menentukan siapa narasumber yang akan kalian wawancara, seperti ayah, ibu, kakak, adik, kakek, atau nenek yang ada di rumah sebagai narasumber. Nah, jika sudah menentukan narasumber, kalian jangan lupa untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik, sopan, dan santun. Selanjutnya, jika sudah melakukan wawancara, jangan lupa untuk mencatat hasil wawancara tersebut di tabel yang ada di buku kalian, yaitu tabel yang ini. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kita lakukan, tentunya perasaan tanggung jawab kita untuk menjaga kelestarian sumber daya alam akan semakin bertambah. Nah, oleh karena itu, bagaimana ya supaya kita dapat mengajak orang-orang untuk ikut melestarikan sumber daya alam? Salah satunya yaitu dengan cara menggunakan poster. Oleh karena itu, sekarang Ibu akan menugaskan kalian untuk membuat poster menggunakan bahan dan alat-alat bekas yang sudah tidak terpakai. Nah, tema yang kalian ambil bisa seperti contohnya untuk menghemat air, ajakan untuk menghemat listrik, atau menghemat sumber energi lainnya. Contohnya seperti poster di samping ini. Nah, anak-anak, setelah belajar ada baiknya kita menguji pengetahuan kita berdasarkan apa yang sudah kita pelajari melalui soal evaluasi. Nah, soal evaluasi ini dapat kalian baca lalu kalian tulis jawabannya di buku tulis kalian. Soal yang pertama yaitu soal yang kedua yaitu anak-anak, sebelum menutup pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu, adakah materi yang belum kalian pahami? Jika sudah, ayo kita review kembali apa saja yang sudah kita pelajari dari awal. Yang pertama yaitu mengenai macam-macam sumber energi alternatif. Kemudian yang kedua yaitu mengenai dampak negatif dari tidak melestarikan sumber daya alam.
Kemudian, kalian juga sudah membuat teks bacaan mengenai sumber energi alternatif. Dan yang keempat, kalian juga membuat poster ajakan untuk menghemat energi. Nah, oleh karena itu, Ibu mengucapkan terima kasih karena kalian sudah belajar dengan semangat dan juga menjadi siswa yang baik. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.